Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu itu dibagi menjadi 8 perkara, yang mana salah satunya keluarnya suatu dari dua jalan, tidur, hilangnya akal, muntah atau darah, memakan hewan sembelihan, murtad, memandikan mayit, dan menyentuh hajat. Poin yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Maksudnya keluarnya itu secara bersamaan ataupun salah satunya. Sesuatu yang keluar dari dubur maupun kubur, seperti kencing, madhi, wadhi, kotoran, dan bau. Hal ini digarisbawahi tentang madhi dan wadhi. Apa sih perbedaannya madhi dan mani? Kalau mani itu keluarnya muncrat, dan setelah keluarnya itu menyebabkan tubuhnya itu lemas. Sedangkan kalau madhi itu adalah keluarnya itu biasa, tidak muncrat dan tidak ada pengaruhnya. Dan kalau mani itu dan keduanya itu sama-sama keluarnya akan masuk. Sedangkan kalau wadhi itu adalah sesuatu yang keluar disebabkan karena kecapean. Dan dalam hal ini ulama itu sepakat bahwasanya hal-hal ini itu dapat membatalkan. Selanjutnya adalah tidur. Menurut Imam Hanafi, membatalkan wudu dengan tidur berbaring itu dapat membatalkan wudu. Tidur yang dimaksud tidur berbaring adalah tidur yang meletakkan badannya, berarti terlentang, karena berbaring adalah menyebabkan persendian menjadi rileks. Maka bukan keluarnya angin. Begitu juga dengan tidur bersandar dalam salah satu bentuknya, karena berbaring biasanya menghilangkan tempat. Maksudnya pantatnya tidak secara keseluruhan menempelkan badannya. Yang ketiga adalah hilangnya akal. Nah, yang dikategorikan hilangnya akal di sini itu termasuk gila, pingsan, mabuk, dan sesuatu perkara yang serupa, yaitu obat-obatan penghilang pikiran. Contohnya seperti bius. Yang keempat adalah muntah dan darah. Apabila seseorang muntah dan darah maupun darah haid itu dapat membatalkan wudu. Menurut Imam Hanafi, orang yang berwudu akan batal ketika ia memenuhi mulutnya dan menahan darahnya jika mengalir. Jadi yang dikategorikan memenuhi mulutnya ketika muntah itu dapat membatalkan wudu hanya pendapatnya Imam Hanafi saja. Yang kelima adalah memakan hewan sembelihan. Nah, di sini ada satu hewan yang mana ketika memakan dagingnya itu dapat membatalkan wudu, yaitu memakan daging unta dapat membatalkan wudu menurut Imam Hambali. Akan tetapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki itu tidak sama pendapatnya dengan Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi itu berpendapat tidak membatalkan. Yang keenam adalah murtad. Di sini ada ayat Al-Quran yang mana artinya barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu penghuni neraka. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya terhapus atau terputus amalnya. Nah, amalnya saja terputus, Islamnya putus, maka wudunya juga putus. Yang ketujuh adalah memandikan mayit. Menurut Imam Hanabilah diwajibkan berwudu setelah memandikan mayit yang meninggal, memandikan orang yang meninggal. Hal itu dapat membatalkan wudu, baik itu mayitnya anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, muslim atau non-Islam. Nah, pendapat ini hanya menurut Imam Hanafi saja. Sebagian besar ulama fikih tidak melihat dari memandikan mayit itu. Tapi karena sesungguhnya kewajiban adalah aturan hukum yang tidak disebutkan tentang kewajiban berwudu setelah memandikan mayit. Nah, maksudnya itu memandikan mayit itu tidak disebutkan kewajibannya ketika setelah memandikan mayit. Selanjutnya yang nomor 8 adalah menyentuh farji.
Dari Busra binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyentuh kelaminnya maka janganlah sholat hingga ia berwudu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menyentuhkan tangannya ke kemaluannya dengan tanpa alas maka ia wajib berwudu. Maksudnya, pokoknya nggak boleh menyentuh kelaminnya meskipun itu dengan alas atau tanpa alas. Nah, hukum menyentuh haji ini dibagi menjadi 4, yakni batal, tidak batal, batal jika dengan syahwat, tidak tanpa syahwat, berwudu setelah menyentuh itu sunnah bukan wajib. Batal. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, pendapat beliau yang masyhur Imam Ahmad Ibnu Hazm dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Busra bin Sufyan, yakni man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Pendapat yang kedua yakni tidak batal. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Malik yang merupakan pendapat beberapa sahabat, yang mana terdapat dalil yang artinya berbunyi, aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah ia diharuskan untuk berwudu? Nabi SAW menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW, lantas ia bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Beliau bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu? Hadis riwayat An-Nasai. Jadi dari hukum tidak batal ini maksudnya kemaluan itu tidak membatalkan wudu karena dia termasuk salah satu bagian dari tubuh kita. Pendapat yang ketiga yakni batal jika dengan syahwat, tidak batal jika tanpa syahwat. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Alasan mereka gunakan adalah mereka menyatakan bahwa hadis Busra yang di awal tadi yang menyatakan wudunya batal dimasukkan bagi yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat, sedangkan yang menyentuh kemaluannya tanpa syahwat tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis tolong, yang mana terdapat dalil sabda Nabi SAW, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu? Kembali kepada hadis yang di pendapat tidak batal tadi. Jadi jika seseorang menyentuh kemaluan tanpa syahwat, maka itu sama saja seperti menyentuh anggota tubuh yang lain. Yang terakhir, pendapat yang terakhir yakni wudu setelah menyentuh haji itu sunnah bukan wajib. Dalam hadis tolong yang menyebutkan bahwa itu tidak batal karena menyentuh kemaluan, disebutkan ilah atau sebab adanya wudu, yaitu kemaluan merupakan bagian dari tubuh kita, dan wudu tersebut dikaitkan dengan ilah ini. Ilah bahwa kemaluan merupakan bagian dari tubuh sangat mustahil dihilangkan, sehingga klaim nasab itu tidaklah tepat. Pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika dengan syahwat dan tidak membatalkan jika tanpa syahwat adalah pendapat yang perlu dikritisi lagi. Lalu sebagai seorang mengkritis di era zaman sekarang, kita perlu mengkritisi lagi tentang pendapat-pendapat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyentuh wanita. Di sini para ahli fikih berbeda pendapat dalam perkara menyentuh wanita dapat membatalkan wudu dan akan disebutkan berikut pada pendapat yang ada. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, wudu seseorang pria ketika dia menyentuh wanita dengan nafsu, dengan nafsu dan tidak adanya penghalang baik menggunakan tangan atau anggota tubuh dengan nafsu atau tidak, dengan wanita tua, cacat atau wanita muda, cantik, intinya semua kalangan wanita di sini masuk dalam mazhab Syafi'i. Dikecualikan ketika seseorang pria menyentuh wanita mahramnya dengan garis keturunan sebab menyusui, maka wudunya tidak batal. Jadi yang batal itu selain mahramnya menurut mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, membatalkan wudu karena bersentuhan dengan wanita terdapat beberapa syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama, yang menyentuh adalah orang balik. Jadi kalau yang disentuh bukan orang balik, katakanlah masih anak kecil, masih berumur 2 tahun, jadi wudunya tetap tidak batal. Yang kedua, orang yang disentuh salah satu dari mereka menikmati baik pria atau wanita meskipun yang disentuh belum dewasa atau sentuhannya dengan kuku
rambut ataupun penghalang, baik disentuh dengan tangannya atau selainnya. Yang ketiga, orang yang menyentuh bermaksud menikmati sentuhannya. Bahkan jika ia tidak mendapatkan kesenangan saat menyentuh atau menemukan kesenangan selama menyentuhnya, maka meskipun awalnya tidak berniat untuk menyentuhnya. Jadi di sini menyentuh itu ada niatan tersendiri, katakanlah menyentuh untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, menurut pendapat masyhur dari Imam Hambali, apabila menyentuh seseorang perempuan dengan adanya syahwat, jadi menyentuh tersebut langsung timbul syahwat tersebut, maka membatalkan wudu dan tidak batal kalau tidak adanya syahwat. Jadi di sini tumpuannya terdapat pada syahwatnya atau nafsunya. Imam Hambali berpendapat bahwa menyentuh tanpa adanya syahwat seperti bersentuhan dua orang mahram yang mana tidak membatalkan wudu. Jadi mazhab Hambali di sini menisbatkan seperti contohnya kita bersentuhan dengan mahram kita, bersentuhan dengan ibu kita, adik kita atau lainnya. Jadi tidak membatalkan wudu. Dan terdapat cuma pertimbangan menyentuh dapat membatalkan karena mungkin mengakibatkannya keluarnya nanti atau mani. Pada kondisi ini ia sedang syahwat, maka apabila ia menyentuh pada kondisi tersebut maka wudhunya batal, dan apabila tanpa adanya syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Jadi menyentuh di mazhab Hambali ini apabila nanti mengakibatkan keluarnya mani atau mani, maka itulah yang membuatkan wudhunya batal. Di sini perkara yang membatalkan wudhu bukan dengan tangan saja, melainkan jika seorang laki-laki menyentuh kulit wanita dengan syahwatnya maka benar membatalkan wudhunya, kecuali menyentuhnya dengan rambut, gigi atau kukunya, maka wudhunya tidak batal. Dan jika seorang wanita menyentuh seorang pria dan menemukan syahwat pada keduanya, maka menurut perkataan Imam Al-Farqi Al-Hambali adalah bahwa sentuhan tersebut dapat membatalkan wudhu. Padahal untuk seorang apabila ditemukan adanya syahwat di dalam dirinya, akan tetapi perkara yang membatalkan wudhu itu karena bertemunya dua kulit, tidak ada pengecualian baik di antara yang menyentuh maupun perkara yang disentuh, seperti bertemunya dua alat kelamin. Kesimpulannya, menyentuh itu membatalkan wudhu menurut Imam Hambali. Dengan adanya syahwat sama saja bagi perempuan yang disentuh oleh laki-laki, baik itu orang asing ataupun orang yang bukan mahram, baik sudah besar ataupun kecil. Dan pendapat ini diambil dari sebuah keumuman. Adapun apabila menyentuh orang mati itu terdapat dua pembagian. Yang pertama, wudhu tersebut batal karena pada umumnya. Yang kedua yaitu tidak batal wudhunya karena mayat tersebut bukan tempatnya syahwat seperti hal laki-laki. Jadi di sini tumpuan pada pendapat Imam Hambali yaitu terdapat pada sentuhan yang mengakibatkan tumbuhnya syahwat. Yang selanjutnya adalah menyentuh orang yang mati. Jika mempermasalahkan hukum wudhu bagi jenazah, perbuatan ini tidak membatalkan wudhunya orang yang mati. Adapun hukum wudhu bagi orang yang hidup atau menyentuh jenazah tersebut, maka perlu diperhatikan apakah dia mahram kepada jenazah tersebut ataupun tidak. Karena perkara yang membatalkan wudhu ialah bersentuhan kulit seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah atau yang bukan mahram antara keduanya. Menurut jumhur ulama, hukum memegang atau menyentuh mayat perempuan atau laki-laki yang ajnabiyah adalah membatalkan wudhu. Ini berdasarkan kepada hukum sentuhan antara perempuan dan laki-laki yang ajnabiyah ketika hidup adalah membatalkan wudhu. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika anak perempuannya meninggal, beliau berkata, mandikanlah dari bagian kanan dan bagian ketika wudhu. Sahih Bukhari dan Ibnu Majah. Menurut pendapat Imam Hanafi bahwa jika seorang pria menyentuh seorang wanita tanpa penghalang dengan ada atau tidaknya syahwat, itu tidak membatalkan wudhu laki-laki ataupun wudhunya wanita tersebut. Dan mereka memperdebatkan pendapatnya dengan apa yang dikatakan oleh Dewi Aisyah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium istrinya kemudian melaksanakan sholat tanpa mengambil wudhu. Dan mereka berkata pada ayat Al-Quran, "Aula kamastumun nisa", yang artinya
adalah berhubungan suami istri dan bukan menyentuh menggunakan tangan atau sentuhan. Jadi yang dimaksud dengan Hanafi adalah menyentuh itu bukan menyentuh dua kulit, tetapi yang dimaksud menyentuh adalah berhubungannya suami istri. Selanjutnya adalah menurut madhab Zahiriyah, dalam hal perempuan menyentuh laki-laki dan laki-laki menyentuh perempuan atau dari salah satu perkara tersebut, jika sengaja tanpa adanya penghalang di antara mereka seperti baju atau sejenisnya, baik dengan ada atau tidaknya syahwat dan yang disentuh adalah mahram seperti ibu atau anak perempuannya jika yang menyentuh adalah laki-laki, atau ayah jika yang menyentuh adalah wanita. Pada perkara yang sudah disebutkan tadi itu tidak memenuhi syarat dalam hal sentuh menyentuh yang mana tidak membatalkan wudu. Dan selanjutnya adalah menurut madhab Zaiyadah dan Ja'fariyah. Menurut madhab ini, menyentuh laki-laki tanpa adanya kesenangan atau syahwat kepada perempuan itu tidak membatalkan wudu. Keduanya karena perkara tersebut menurut Imam Hanafi dari tafsir ayat aula tamassul nisa. Kesimpulannya adalah pendapat yang saya ikuti adalah orang yang membatalkan wudu adalah menyentuh dengan adanya syahwat. Maka penyangkalan ini terbukti terhadap orang yang menyentuh dan yang disentuh terhadap syahwat dari keduanya, baik itu yang menyentuh laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya. Baik wanita tersebut orang asing ataupun mahram dari laki-laki tersebut, baik dia itu muda ataupun tua, dan yang menyentuh ataupun yang disentuh itu dari salah satu wanita yang telah disebutkan tadi. Dikarenakan menyentuh dapat membatalkan wudu dikarenakan adanya syahwat, maka apabila menemukan syahwat dalam sentuhan tersebut, maka tidak ada perbedaan bagi setiap orang atau batal wudu orang tersebut. Demikian pula menyentuh dengan ada atau tidaknya sebuah penghalang selama kita mencegah menyentuh dengan adanya syahwat. Sebaliknya apabila penghalang lebih lembut atau tipis yang dapat membangkitkan syahwat, maka pada umumnya yang membatalkan wudu adalah keluarnya madi ataupun mani. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.